Kewajiban seorang istri adalah taat kepada suaminya, patuh kepada suaminya. Ini adalah awal keharmonisan di rumah tangga. Kalau ketaatan ada di situ, kepatuhan ada dari diri istri kepada suaminya, mulai benih-benih keharmonisan di rumah tangga itu akan hidup. Tapi kalau itu sudah hilang, selesai. Yang ada adalah kesengsaraan antara suami dan istri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki-lelaki pemimpin bagi para wanita. Karena apa? Karena dua hal. Yang pertama, dikarenakan Allah memberikan anugerah kepada kaum lelaki. Dia memang bisa memimpin. Kemudian yang kedua, karena dia memberikan nafkah kepada istrinya. Ketika istri tidak nurut kepada suaminya, tidak taat kepada suaminya, maka suami akan melihat rumah itu tidak cocok buat dia. Mungkin dia ingin kabur dari rumah itu. Bahkan mungkin dia akan mencari wanita lain yang mendengarkan perintahnya. Apapun perintah suami ibu-ibu, apapun perintahnya, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, taati. Apalagi untuk hal-hal yang sebenarnya mungkin ya tidak berat bagi wanita untuk melaksanakan. Kadang-kala suami minta kepada istrinya, "Dek, tolong ya sholatnya tepat waktu." Ada istri-istri yang Masya Allah sibuk dengan pekerjaan rumah. Dia di rumah masak, ini itu, azan sudah dikumandangkan, dia masih sibuk nyapu, mengatakan, "Tunggu bang sebentar bang, biar bersih rumahnya." Subhanallah. Tatkala seperti itu tidak ditaatin suaminya, akan melihat nih istriku nih bandel nih, nggak nurut sama dia. Padahal perintah suaminya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali perintah suami ibu-ibu itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, selesai. Tidak boleh ditaati. Ketika suami memerintahkan kepada istrinya, "Tolong dek, umpamanya naik genteng karena bocor." Si suami pegangin tangga. Istrinya suruh naik ke genteng gitu kan. Wajib taat apa enggak? Enggak wajib. Karena itu bukan fitrah wanita untuk naik-naik ke genteng. Atau suami minta kepada istrinya, "Dek, tolong gantikan ban mobilnya kempes." Gitu kan. Istrinya gantiin ban mobil. Enggak, itu termasuk yang tidak wajib ditaatin dalam hal seperti itu. Karena tidak sesuai dengan fitrah para wanita. Yang kedua, kewajiban seorang wanita adalah menjaga kehormatan dirinya. Menjaga kehormatan suaminya dengan menjaga kemaluan dia, dengan menjaga harta dan anak-anak suami. Dalam hal ini, dalam urusan menjaga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasalihat qanitat. Dan wanita-wanita salehah adalah mereka yang taat kepada suami-suaminya, hafizatun lil ghaib. Dia menjaga dirinya dalam keadaan suaminya tidak ada. Dia menjaga anak-anak suaminya. Dia menjaga harta suaminya. Karena ada ibu-ibu nih, nggak tahu kalau di Bali, yang sibuk arisan kadang-kala. Dia kumpul di sana arisan, anaknya nggak pernah diajarin ngaji, anaknya nggak pernah ditanya sekolahnya dapat apa hari ini. Udah dibiarin tuh anaknya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Wazzaujatu atau wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha." Dan wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Dia bertanggung jawab di rumah suaminya. Ketika suaminya tidak ada, dialah yang bertanggung jawab. Maka jagalah kehormatan diri ibu-ibu. Dulu, Masya Allah, ketika teknologi belum seperti sekarang, mungkin penjagaan diri wanita lebih mudah untuk kehormatan dirinya. Tapi sekarang harus ekstra lebih berat lagi. Contohnya mungkin yang punya Facebook ya, ibu-ibu, dibuang tuh semua teman-teman lelaki yang tidak ada mahram sama dia, tidak ada hubungan kerabat sama dia, buang. Kemudian mungkin di Twitter, apa aja lah, pokoknya medsos ini untuk menjaga kehormatan suaminya dibuang. Karena terkadang ibu-ibu ditinggal sama suaminya, ditinggal sebulan, 2 bulan, nggak ada yang ngajak ngobrol di medsos. Mulai dia ketemu sama teman lama dia, kadang-kala teman SMA dia, ada yang istilahnya apa? Apa tuh? CLBK. Apaan tuh CLBK tuh? Hah? Cinta lama bersemi kembali. Waduh. Nah, kadang-kala itu terjadi. Bahkan tidak sedikit yang minta cerai nanti istrinya gara-gara seperti itu. Karena nih setan nih. Mungkin saya katakan lelaki ini yang menggoda tuh istri orang, setan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan syayatinul insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setan-setan dari bangsa jin dan manusia yang mereka mewahyukan
Ya berbisik, menyampaikan ucapan-ucapan yang indah, yang menipu orang. Di situ banyak wanita yang tertipu. Sampai ada seorang wanita yang minta cerai kepada istrinya. Cerai sampai cerai. Setelah cerai, dia juga tidak dinikahin oleh lelaki tadi. Lelaki yang janji akan menikahi dia. Kata dia, aku kalau mau kawin, mau cari wanita yang tidak khianat kepada suaminya. Mana mau aku kawin sama kau? Kau sudah khianat sama suamimu. Maka hati-hati dengan bujukan-bujukan setan dan iblis seperti itu. Jagalah kehormatan dirinya. Karena memang seorang wanita bertanggung jawab di rumahnya. Subhanallah. Yang ketiga, kewajiban seorang wanita adalah menjaga perasaan suaminya. Menjaga, ya, ada hal-hal yang seharusnya dia hormati dari suaminya. Bukan hanya patuh. Kadang-kala ada wanita disuruh sama suaminya, "Dik, tolong ambilkan air, Dik ya." Iya, saya ambilkan air. Subhanallah. Dia melaksanakan perintah itu dengan berat. Seorang suami mendapat istri seperti ini, dia akan berpikir nih, mungkin ada wanita lain yang lebih baik dari yang ini, kata dia. Nanti mikir kawin lagi atau gimana. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa nisa'ukum min ahlil jannah al-wadud al-a'ud ala zawjiha allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadahu fi yadihi thumma taqulu la adzuqu ghamdan hatta tarda." Wanita-wanita kalian yang termasuk penghuni surga adalah al-wadud. Wanita-wanita yang penyayang. Jadi ibu-ibu nih kalau mau cari menantu nanti, menantu perempuan, cari yang penyayang. Dari mana tahu tuh anak penyayang atau tidak? Dia lihat tuh perempuan. Ada perempuan-perempuan yang suka sama anak-anak. Yang dia sama orang tuanya menjaga. Sama anak-anak kecil digendong sama dia. Ya. Kemudian dia bawa. Ada wanita-wanita yang kalau ada anak kecil diusir. Sana. Gangguin nih. Jangan cari menantu seperti itu. Karena apa? Karena udah nampak nih gak penyayang nih perempuan ini. Malah dia mungkin gak suka sama anak-anak. Kita lihat sebagian wanita itu Masya Allah. Mau punya anak 2, ribut sama suaminya. Aduh bang, repot ngurusin anak ini itu, subhanallah. Padahal kata Rasulullah SAW, kalau mau cari perempuan, cari yang banyak anaknya, yang subur. Kata Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW mengatakan, ketika ditanya tentang khairun nisa, au ayun nisa'i khair, manakah wanita yang paling baik wahai Rasul SAW? Kata beliau SAW, allati tasurruhu idza nadhar. Wanita yang paling baik adalah wanita yang kalau dipandang menyenangkan hati. Subhanallah. Kalau berbicara wanita yang enak dipandang ini, para ulama menafsirkan 2 penafsiran. Yang pertama karena dia cantik. Yang kedua karena dia pandai mempercantik dirinya. Beda nih antara cantik dengan yang pandai mempercantik dirinya. Ada wanita-wanita yang cantik tapi gak enak dipandang. Kenapa gak enak dipandang? Karena dia gak pandai bersolek di rumah. Kadang-kadang nih ibu-ibu ada sebagian subhanallah, suaminya datang ya, sedang goreng ayam. Suaminya datang dilihat dari jauh. Oh, udah datang bang. Kayak mau digoreng aja tuh suaminya. Yang seperti ini nggak nyenengkan, yang lihat istrinya. Aduh, istriku kayak gitu ya. Ada ibu-ibu yang sukanya kalau di rumah pakai daster. Subhanallah, betul. Yang dibeli daster terus. Kadang-kadang suami yang lihat, ya Allah, istriku kayak gini gitu. Ada istri-istri wanita-wanita yang tidak pandai menjaga tubuhnya. Yang dia kadang-kadang melakukan, ya Ustaz, anak kan sudah laku. Sudah payu kalau bahasa Jawanya. Biasanya kalau sebelum ada yang melamar dia masih olahraga, ya, dia masih menjaga makannya itu dijaga. Sekarang setelah menikah, Masya Allah, kuliner terus kerja. Kata dia. Badannya Masya Allah, ada sampai seorang dokter tuh, ibu-ibu banyak yang punya sayap, kata dia. Karena makan terus kerjanya. Suami ngelihat nggak suka yang kayak gitu. Apalagi godaan di luar nih ibu, hati-hati. Na'udzubillah di Bali sini, subhanallah ya. Ngelihat wanita berkerudung mungkin jarang karena memang banyak orang-orang kafir di sini ya. Banyak orang-orang yang tidak beriman, pakaiannya seperti itu. Kalau masuk rumah, suami masuk rumah yang dilihat daster gitu kan. Ya Allah, kata dia kayak gini. Maka tolong cari yang kata Rasulullah SAW, allati tasurruhu idza nadhar, yang menyenangkan suami.